Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan channel novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 183, Su Jingnian tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Xiu benar-benar akan menawarkan keuntungan seperti itu padanya. Pil peringkat ke-6 bukanlah barang murahan. Bahkan bagi 10 keluarga terhebat di negara bagian Tanah Langit sekalipun, pil ini tergolong sangat berharga. Biasanya, orang-orang akan menyimpan pil ini dengan baik dan tidak akan menggunakannya dengan sia-sia. Akan tetapi, Luo Xiu malah menjanjikan akan memberikannya 10 butir pil. Tentu saja, 10 butir pil peringkat ke-6 ini tidak diberikan dengan begitu saja. Luo Xiu hanya akan membantu untuk menyempurnakannya. Berarti Su Jingnian hanya perlu mengeluarkan bahan dasar untuk penyempurnaan 10 butir pil peringkat ke-6 ini. Meskipun demikian, nilai pil ini juga tidak terukur nilainya. Sebab, hanya ada satu orang ahli alkimia level 6 di seluruh penjuru negara bagian Tanah Langit ini. Orang itu adalah paman dari keluarga Fan. Biasanya, paman dari keluarga Fan ini jarang turun tangan untuk memurnikan pil sendiri. Selain itu, imbalan yang dimintanya juga sangat besar. Dia meminta 6 porsi bahan untuk membuat 1 butir pil. Sementara itu, biasanya hanya membutuhkan 3 porsi bahan saja. Hal ini berarti permintaannya 2 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk menyempurnakan sebuah pil peringkat ke-6 setidaknya bernilai puluhan ribu batu vitalitas. Jika dihitung-hitung, Su Jingnian sebenarnya telah menghemat 50 porsi bahan dasar apabila dirinya mendapatkan 10 butir pil peringkat ke-6 ini. Sekalipun seluruh keluarga Su bangkrut, juga tidak akan sanggup mengeluarkan nominal sebesar ini. Apalagi, perkataan terakhir yang diucapkan Luo Xiu tersirat makna yang dalam. Menyempurnakan pil peringkat ke-7, bukankah ini berarti bahwa ahli misterius di balik Luo Xiu adalah seorang master alkimia level ke-7? Dalam profesi sebagai master pemurnian pil, penyihir formasi, dan master penempaan, level ke-4 sampai ke-6 dijuluki sebagai ahli. Sementara untuk level ke-7 sampai ke-9, dijuluki sebagai master. Rintangan yang harus dilalui seseorang untuk menembus level ke-7 dari level ke-6 sangatlah besar. Tahap ini adalah sebuah perubahan dari ahli menjadi master. Keberadaan master alkimia level ke-7 merupakan sebuah sosok yang tidak bisa disinggung oleh siapapun, bahkan jika orang itu adalah sebuah pangeran bela diri. Dik Luo Xiu, bolehkah aku menanyakan sesuatu? Su Jingnian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan perlahan, silakan, senior. Kalau dugaanku benar, gurumu pasti seorang master yang sangat hebat, seharusnya bukan masalah besar bapinya untuk memusnahkan keluarga P. Kenapa kamu malah meminta bantuan padaku? Tanya Su Jingnian mendengar ucapannya. Luo Xiu tersenyum tipis dan berkata dengan perlahan, guruku telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun dan jarang terlibat dalam hal-hal duniawi. Tentu saja, kalau aku memohon padanya, dia pasti akan membantuku. Tapi, sebagai seorang murid, tidak baik rasanya kalau terus meminta bantuan pada guruku setiap ada masalah. Luo Xiu tidak menjelaskan panjang lebar mengenai hal ini. Dia hanya menganggap seharusnya Su Jingnian mengerti dengan perkataannya. Tentu saja, kalau senior tidak bisa membantuku, aku masih bisa mencari orang lain. Aku yakin, dengan imbalan 10 butir pil peringkat ke-6, pasti akan ada banyak ahli bela diri tingkatan penguasa yang tertarik, ucap Luo Xiu sambil tersenyum. Jari-jarinya mengetuk permukaan meja dengan perlahan. Wajah Su Jingnian berkedut mendengar ucapan Luo Xiu. Su Jingnian adalah seseorang yang sudah berpengalaman. Mana mungkin dia tidak mengerti maksud dibalik ucapan Luo Xiu? Jangankan 10 butir pil peringkat ke-6, bahkan jika imbalannya berkurang menjadi 5 butir pil peringkat ke-6, tetap saja akan ada banyak pesilat ulung tingkatan penguasa yang tertarik. Jangan bilang seperti itu, Dik. Hubungan kita sudah sangat dekat, jadi aku pasti akan membantumu, sahut Su Jingnian terburu-buru menyetujuinya. Su Jingnian sudah tidak peduli dengan konsekuensi akan diserang oleh keluarga lainnya apabila dia menyerang keluarga P. Sebab, imbalan 10 butir pil peringkat ke-6 ini membuatnya rela mengambil risiko tersebut. Mendengar bahwa tokoh keluarga Su ini sudah setuju untuk membantunya, Luo Xiu juga diam-diam menghela napas lega. Akhirnya dia berhasil menggertak pria tua ini juga. Kapan rencananya kamu mau bertindak? Tanya Su Jingnian. Tentu saja, lebih cepat lebih baik, jawab Luo Xiu dengan suara berat. Saat ini, nyawa Yan Yueyu sedang dipertaruhkan, jadi Luo Xiu tidak ingin menunggu terlalu lama.
Sesaat kemudian, Luo Xiu dan Su Jingnian keluar dari penginapan kecil tersebut. Mereka langsung bergegas menuju kediaman keluarga Pei di kota. Saat ini, banyak sekali orang yang berlalu lalang di jalanan. Di sepanjang jalan di sekitar kediaman keluarga Pei dihias dengan berbagai ornamen yang semarak. Selain itu, ada juga pengawal-pengawal yang memegang senjata sedang berpatroli di daerah sana. Su Jingnian mengerutkan alisnya dan berkata, "Dik, sebaiknya kita tunda dulu beberapa hari untuk menyerang keluarga Pei." "Kenapa?" tanya Luo Xiu sambil mengernyitkan kening. Beberapa waktu lalu, ada sebuah desas-desus mengenai seorang generasi muda keluarga Pei yang bernama Pei Qingfei. Dia mencapai level ke-9 tingkatan pemurnian ilahi di usianya yang baru menginjak 33 tahun. Oleh karena itu, dia sangat dihargai oleh tetua Sekte Matahari Hitam dan tetua itu ingin menerimanya sebagai murid secara langsung. Su Jingnian memicingkan matanya dan melanjutkan, "Kalau sesuai dugaanku, berita ini pasti sudah dikonfirmasi dan keluarga Pei pasti sedang merayakan hal ini. Makanya, mereka memasang semua hiasan-hiasan ini. Nantinya, berbagai keluarga besar di negara bagian Tanah Langit pasti akan turut hadir untuk mengucapkan selamat." Alasan mengapa Su Jingnian mengetahui hal tersebut adalah karena keluarga Su juga sudah menerima surat undangan. Hanya saja, dia adalah tokoh keluarga Su yang sudah lama berada di balik keluarga besarnya. Jadi, dia tidak perlu menghadiri acara-acara seperti ini secara langsung. Akan ada banyak orang-orang berpengaruh yang berkumpul di sini. Kalau kita bertindak sekarang, malah akan mendatangkan masalah besar, jelas Su Jingnian sambil ragu-ragu. "Hehe, bahkan jika keluarga Pei mengundang banyak orang-orang berpengaruh untuk merayakan hal ini, sepertinya tidak mungkin ada penguasa bela diri yang akan datang secara langsung. Selama tidak ada penguasa bela diri, apa yang harus kita khawatirkan?" Luo Xiu mencibir dan berkata dengan pelan, "Imbalan yang aku janjikan pada senior cukup besar. Apa senior tidak rela untuk mengambil risiko sekecil ini?" "Tentu saja bukan begitu, Dik," jawab Su Jingnian sambil tersenyum canggung. Ada sebuah restoran yang terletak tidak jauh dari kediaman keluarga Pei. Luo Xiu dan Su Jingnian tidak langsung masuk ke kediaman keluarga Pei, melainkan duduk di lantai 2 restoran tersebut sambil melihat ke arah kediaman. Seperti kata pepatah, berpikirlah dahulu sebelum bertindak. Masalah ini menyangkut dengan nyawa Yan Yueyu. Meskipun Luo Xiu ingin sekali menyelamatkan Yan Yueyu, untuk saat ini, dia hanya bisa menahan diri untuk tidak bertindak gegabah. Di Luo Xiu, keluarga Pei menjalin hubungan dengan Sekte Matahari Hitam. Dengan menyerang keluarga Pei, berarti kita juga telah menyinggung Sekte Matahari Hitam, ujar Su Jingnian sambil melihat ke arah kediaman keluarga Pei. "Sekalipun mereka didukung oleh Sekte Matahari Hitam, aku juga akan tetap menghancurkan keluarga Pei," ucap Luo Xiu dengan nada tegas. Su Jingnian tertawa hambar dan tidak menjelaskan lebih lanjut lagi. Menurutnya, Luo Xiu tidak perlu takut terhadap Sekte Matahari Hitam karena dia memiliki seorang guru misterius di belakangnya. Pada saat itu, seorang wanita yang mengenakan seragam bela diri ketat berwarna hitam keluar dari kediaman keluarga Pei. Bentuk tubuhnya yang berisi terlihat seksi dalam balutan seragam ketat tersebut. Sepasang kakinya yang ramping menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Di depan gerbang kediaman keluarga Pei, terlihat banyak tamu yang sudah menunggu untuk masuk ke dalam. Banyak sekali orang-orang yang menyapa wanita berbaju hitam itu dengan hormat. "Siapa wanita itu?" tanya Luo Xiu pada Su Jingnian di sampingnya. "Pei Luolian, putri bungsu dan buah hati dari kepala keluarga Pei saat ini," jawab Su Jingnian. "Kalau aku menangkapnya, apakah bisa mengancam Pei Yuanju, si tua?" Bangka itu, seulas senyuman muncul di bibir Luo Xiu ketika dia mengucapkan kalimat ini. Su Jingnian tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Luo Xiu akan melakukan penyanderaan semacam ini. Seharusnya bisa. Dengar-dengar, Pei Yuanju sangat menyayangi putri bungsunya ini, balas Su Jingnian. Su Jingnian hanya tahu bahwa Luo Xiu memintanya untuk menghancurkan keluarga Pei. Dia tidak tahu bahwa ini hanyalah sebuah misi bagi Luo Xiu. Tujuan sebenarnya adalah menyelamatkan Yan Yueyu. Untuk memastikan keamanan Yan Yueyu, tentu saja Luo Xiu harus melakukan beberapa persiapan lainnya. Menyandera orang memang sebuah tindakan yang licik, tetapi saat ini dia sudah tidak bisa menghiraukan terlalu banyak lagi. Sambil berbicara, Luo Xiu sudah melompat turun dari jendela di lantai 2 restoran. Sosoknya melintas di udara dan muncul di depan Pei Luolian. Kepala keluarga Pei, Pei Yuanju, telah hidup selama hampir 1000 tahun, tetapi putri bungsunya ini baru berusia 20-an. Sebenarnya, dalam dunia bela diri, seorang kultivator yang telah hidup selama ratusan hingga ribuan tahun bisa saja menciptakan keluarga besar jika mereka mau. Banyak keluarga di dunia seni bela diri yang sebenarnya dibentuk dengan cara seperti ini. "Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menghalangi jalanku." Melihat seorang pria berjubah hitam muncul di hadapannya, Pei Luolian menatap pria itu dengan tatapan dingin dan gaya yang mendominasi.
Ada hal yang ingin kubicarakan dengan Pei Yuanju. Jadi, aku mau memintamu untuk memimpin jalan, jawab Luo Xiu. Lancang sekali kamu, ayahku adalah kepala keluarga Pei. Memangnya siapa kamu sampai berani memanggil namanya secara langsung? Pei Luolian langsung membentak Luo Xiu. Dirinya yang selalu dimanja oleh keluarga, sehingga membuat sifatnya menjadi semena-mena. Pei Luolian menghunuskan pedang dari pinggangnya, hendak memberikan pelajaran pada pria berjubah hitam di hadapannya. Namun, begitu pedangnya dihunuskan, Pei Luolian melihat pemuda berjubah hitam di hadapannya ini langsung mengulurkan tangan ke arahnya. Tampak kobaran api berwarna hitam yang menyala di telapak tangannya. Sebagai anak kesayangan dari kepala keluarga Pei, basis kultivasi Pei Luolian sebenarnya tidak terlalu tinggi. Namun, kualitas pedang miliknya justru tidak biasa. Pedangnya adalah senjata perang level rendah peringkat bumi. Akan tetapi, saat ini, pedang level rendah peringkat buminya malah dipegang oleh pria berjubah hitam tersebut. Tidak peduli seberapa kerasnya dia mengerahkan vital sejatinya, pedang itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Bahkan, setelah dibakar oleh kobaran api berwarna hitam itu, pedang level rendah peringkat buminya itu malah berangsur menjadi lunak, seolah-olah akan melebur. Tempat ini tidak jauh dari kediaman keluarga Pei. Oleh karena itu, keributan yang terjadi di tempat ini akan menarik perhatian para tamu di depan gerbang kediaman keluarga Pei. Berhenti, terdengar sebuah teriakan yang keras, lalu terlihat sesosok bayangan yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Buk, tiba-tiba, Luo Xiu mengerahkan kekuatan di telapak tangannya. Ujung pedang level rendah peringkat bumi milik Pei Luolian langsung hancur diremasnya. Selanjutnya, telapak tangan Luo Xiu terbentang di udara dan menarik Pei Luolian dengan daya isap yang dahsyat. Leher Pei Luolian yang putih mulus itu pun langsung tercekik di tangannya. Sobat, kalau nona muda kami melakukan sesuatu yang menyinggungmu, mohon kamu maklumi dia. Anggap saja sedang memberi muka pada keluarga Pei. Sosok yang terbang itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah kerajaan. Dia melihat api hitam yang menyala di antara jari-jari Luo Xiu, matanya menunjukkan sedikit ketakutan. Bahkan pedang level rendah peringkat bumi sekalipun tidak mampu bertahan ketika terkena kobaran api hitam tersebut. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan api itu. Kenapa aku harus memberi muka pada keluarga Pei? Tanya Luo Xiu dengan acuh tak acuh. Mendengar ucapan Luo Xiu, ekspresi pria parubaya tiba-tiba menjadi canggung. Meskipun merasa marah, pria parubaya itu tetap menahan amarahnya dan tersenyum. Lalu, mau bagaimana biar kamu bersedia melepaskan nona kami? Pria parubaya itu sangat jelas bahwa dirinya pasti tidak sanggup menahan kobaran api yang menghancurkan senjata perang peringkat bumi itu. Dia hanya perlu mengulur waktu sampai keluarga Pei mengutus ahli yang lebih hebat untuk menghabisi orang ini. Aku ingin bertemu dengan Pei Yuanju, kata Luo Xiu langsung. Pria parubaya tampak terkejut. Dia melirik Pei Luolian yang sedang dicekik dan buru-buru berkata, asalkan kamu tidak menyakiti nona, aku akan membawamu untuk bertemu dengan tuan. Sembari berbicara, pria parubaya itu mencibir dalam hatinya. Sebab, tuannya adalah seorang raja bela diri tingkat ke-9. Pemuda ini malah selancang itu, menuntut ingin bertemu dengan tuannya sambil menyandera sang nona. Benar-benar cari mati. Pada saat ini, sebuah sosok diam-diam muncul di samping Luo Xiu. Sekujur tubuhnya diselimuti oleh cahaya berwarna kehijauan. Melihat sosok yang tiba-tiba muncul tersebut, pria parubaya itu kembali terkejut dan membatin, jangan-jangan pria ini ada komplotannya. Cepat bawa jalan, bentak Luo Xiu. Tamu-tamu yang berdiri di depan gerbang kediaman sontak merasa heran. Semua orang menebak-nebak identitas dari kedua orang yang berani berbuat onar di kediaman keluarga Pei dan bahkan menyandera putri kesayangan Pei Yuanju ini. Semua orang saling memandang. Saat ini, mereka seolah-olah bisa melihat adegan Pei Yuanju, sang raja bela diri tingkat ke-9, itu meluapkan api amarahnya.